ya. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang dulu ketika sekolah minggu mendramakan kisah anak yang hilang, ya. Kalau Bunda sebetulnya lebih suka kalau judulnya itu bukan perumpamaan tentang anak yang hilang, tetapi perumpamaan tentang Allah yang Bapa yang murah hati atau Bapa yang berbelas kasih. Karena sebetulnya letak intinya ada di sana. Dia adalah anak yang suruh berdosa, lalu pergi mengembara, koyak-koyakan, menghabiskan harta orang tuanya untuk berkoyak-koyak. Setelah miskin dan punya rancangan banyak kata-kata mengatakan, ya Bapak, aku ini anak yang berdosa, terimalah, dan macam-macam. Sudah merancang kata-kata yang sedemikian indah, kata-kata pengampunan, permohonan ampun boleh dikatakan seperti kita semua sekarang ini ya. Sudah mencoba memiliki batin, mencoba mengatakan hati di depan imam dan di depan Allah sendiri, mengungkapkan kata-kata pertobatan kita. Tetapi ternyata Allah atau Bapa yang baik ini belum selesai anak itu mengatakan sudah langsung teriak, "Woi, siapkanlah pakaian yang indah, pakaikanlah cincin, sepatu, sembilan lembu yang tambun itu, dan kita berpesta bersama anak-anak yang hilang telah bangkit kembali." Artinya apa? Betapa berbahagia luar biasa melihat anaknya bertobat. Bahkan ketika kalian di sini sudah punya niat yang bagus, niat yang tulus untuk mengaku dosa, semua dosa kita ya, semua dosa di dalam Allah Bapa sudah bersukacita. Bahkan saya bisa membayangkan kalau yang di depan kita itu bukan Romo, tetapi benar-benar Yesus. Belum sempat kita mengatakan dosa kita semuanya, sudah Allah sudah langsung merangkul memeluk kita, mengampuni dosa kita. Ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang laki-laki, entah dalam kesadaran atau tidak, entah dalam mimpi atau tidak, dia merasakan sesuatu ruangan yang putih bersih, dan tiba-tiba dia menemukan laci yang banyak di sana. Heran, laci-laci itu ketika dibuka ada kertas tipis-tipis ya, semacam arsip. Ketika dibuka ada tulisannya di sana, di rak itu. Apa yang aku lakukan ketika aku sedih, apa yang aku lakukan ketika aku marah, apa yang aku lakukan ketika aku bergembira, dibuka. Dan ternyata isinya, bukankah ini semua kisah hidupmu? Dia baca, ketika aku sedih, apa yang dilakukan, banyak sekali. Ketika aku marah, banyak sekali. Ketika aku sedang kesepian, banyak sekali. Ketika aku sedang bete, banyak sekali. Tapi ketika aku sedang mendapatkan kasih rahmat Allah, berbagi sukacita, kok sedikit ya? Kalau kaget, ini semua kisah hidupku. Ini gak boleh ada orang yang tahu masuk di sini. Dia mencoba ambil kertasnya, mau disobek, nggak bisa. Coba dihancurkan, nggak bisa. Nggak boleh seorang pun tahu masuk ruangan ini. Dan ini semua kisah hidupku. Dan betapa malu dan sedihnya aku, karena ternyata banyak kesalahan dan dosa yang aku lakukan. Sedangkan berbagi kasih Allah cuma sedikit sekali. Bingung sekali orang itu mencoba menghancurkan, tidak bisa. Dan tiba-tiba masuk dalam ruangan itu seorang berjubah putih, rambutnya gondrong, wajahnya bersinar, kelihatan teduh, dan orang itu kaget. Tuhan Yesus masuk ruangan ini. Lalu orang itu gemetar, ketakutan, lalu sujud. Tuhan Yesus tersenyum memeluk dia. Lalu dia mau membuka laci itu. Orang itu terkejut, jangan Tuhan, jangan buka Tuhan, jangan buka Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tidak apa-apa. Lalu semuanya dibaca oleh Tuhan Yesus satu persatu.
ini di tengah ruangan yang putih bersih tadi, semua kertas-kertas tadi di hadapan dia dan ditandatangani kertas-kertas itu, dan tanda tangannya, tintanya itu seperti merah dan hidup berdenyut-denyut. Dan ternyata orang itu terkejut, tinta itu adalah darah Yesus sendiri. Lalu orang itu sujud menangis jadi-jadi. Lalu setelah selesai semua, Tuhan Yesus mengatakan, selesai sudah. Dan semua kertas yang sudah ditandatangani dengan darah itu menjadi putih bersih dan dimasukkan dalam laci kembali kosong, siap diisi dengan kamar yang baru. Teman-teman, marilah kita sejenak kita mengadakan pemeriksaan batin.